Sudah. Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Mucho Ibu, saudara-saudara yang kasih, para pemirsa, opung, opa, kakek, mbak, sopu, sobo, papu, opung, juga bapak tua, bapak muda, abang buru, nang buru, inang tua, inang muda, tulang dan tulang, abang lae, abang akang, lae itu, kakak-kakak, adik-adik, semuanya, para pemirsa juga, semua Tuhan memberkati. Dan sebagaimana janji saya tadi pagi bahwa saya akan membawa kuat memikul beban, ya, kuat memikul beban atau derita atau masalah. Jadi kuat memikul beban. Kuat memikul beban kita, ya. Jadi pasti setiap orang punya masalah, punya persoalan, punya penderitaan, dan penderitaannya bermacam-macam. Ada karena dosa, ada karena kejahatan, ada karena masalah, ada yang kita buat ataupun yang datang dengan sendirinya yang merecoki. Seperti saya, mobil saya diambil orang, dilenyapkan, nggak tahu kemana. Haleluya, haleluya. Jadi ada orang-orang merecoki, tapi saya mau katakan kita kuat memikul beban kita. Karena apa? Yesus sudah katakan yang pertama, datang kepada Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, jadi engkau yang mempunyai beban berat, ataukah itu karena masalahmu, atau karena dosamu, atau karena kejahatanmu, yang penting kalau engkau berbeban berat, letih lesu jiwamu, dunia ini nggak akan pernah bisa menolong Anda. Yang bisa menolong itu Yesus. Makanya dia katakan, datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi jiwamu. Kalau jiwamu lega, engkau akan kuat menghadapi masalahmu. Kalau jiwamu lega, engkau akan mendapat kekuatan baru. Dan kalau jiwamu lega, maka engkau akan dengan tenang untuk berdoa. Maka dengan tenang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, mari kepadaku, mari. Jangan sendiri, jangan ambil sendiri, jangan bawa sendiri. Yesus sudah datang untuk membebaskan kau dari persoalanmu, dari persoalan masalahmu, dari persoalan dosamu, dari kutuk. Diubahnya menjadi berkat. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini, ya, kita tahu banyak retail raksasa pun gugur. Banyak perusahaan kolek, banyak hotel-hotel sedang hidup hidup segan mati pun tak mau, ya. Hidup segan mati pun tak. Ya, dalam keadaan sekarat istilahnya. Perlu asupan, perlu energi baru. Kalau tidak mereka akan goyah. Kalau mereka sendiri yang goyah nggak apa-apa, main. Bukan hanya mereka, seluruh karyawan. Berapa jumlah karyawan mereka? Karyawan itu punya anak-anak, punya anak istri, punya, ya, aduh Tuhan. Kalau saya bisa bayangkan. Jadi kalau satu yang nggak bekerja, kalau lagi dia tulang punggung, Anda bisa bayangkan. Kalau sampai yang ditanggungnya 5 orang, belum keluarganya, belum mertuanya, belum kakeknya, belum mbahnya. Berat. Dia bukan tidak mau berbuat. Dan selama aman-aman dia tetap berbuat. Tapi dengan situasi yang sekarang, dia pasti berpikir, aku kan dapat duit, bagaimana aku berikan asupan. Setan mulai goda, iya, gampang mah cari duit. Udah, bunuh itu tetanggamu, bunuh itu sahabatmu, bunuh itu, bunuh. Ambil hartanya, curi dia. Kalau nggak bunuh, ya merampok, kamu mencuri kan. Pakai topeng, pakai apa? Jangan lakukan. Datang pada Yesus, selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat yang bisa Tuhan sediakan bagimu. Yang kedua dikatakan, kita kuat memikul beban kita bila kita bersama Yesus. Ya. Jadi tadi diundang oleh Yesus, lalu Yesus
bersama dengan kita. Allah ini pengalaman Paulus, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia punya pengalaman, punya experience bersama dengan Tuhan. Dia punya kekuatan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi Paulus bukan hanya berkata doang, saya mengalami ini, karena ini ayat sudah lama menjadi rema dalam hidup saya, menjadi pegangan ketika saya dalam kekalahan, penderitaan saya, dalam masalah saya. Ayat ini saya katakan, Tuhan kuatkan saya menghadapi masalahku, kuatkan saya menghadapi penderitaanku, kuatkan saya ketika saya mengalami pecat. Ya, itu membuat diri saya susah, baik secara finansial. Ya, tapi mau saya katakan, Tuhan itu selalu punya jalan keluar ketika saya tidak lagi karena permasalahan itu, tapi Tuhan taruhnya di depan pintu rumah. Ketika saya minta motor, Tuhan kasih motor. Ya, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu, karena motor yang dipinjamkan ditarik, televisi yang dipinjamkan ditarik. Jadi ada televisi hitam putih ditarik, semua ditarik. Jadi yang mereka berkata, sampai engkau menderita, sampai engkau suara kami. Saya tidak akan dengarkan suara manusia, saya akan dengarkan suara Tuhan. Satu contoh, Anda memilih saja. Kalau orang, kamu sebagai pendeta, lalu kamu disuruh menikahkan orang yang tidak yang masih bersuami, apakah engkau lakukan? Tidak. Kalau engkau berkhotbah, apakah engkau tidak akan menyelesaikan masalah dosa? Pasti. Karena di mana kebenaran disinggung, maka dosa akan disinggung. Karena di mana ada kebenaran, boleh kita tidak ada di situ. Jadi kita tidak, karena mereka merasa, makanya dia yang merasa kuat itu, yang merasa bos itu bilang sama saya, belum punya gigi sudah mau gigit, belum punya cakar sudah mau mencakar. Saya tidak ingin mencakar orang, saya tidak ingin menggigit orang. Tapi saya hanya diajar di sekolah, waktu saya sekolah, hanya dikatakan, lakukan yang benar, maka Tuhan akan membela engkau. Walaupun pada akhirnya saya sangat bertentangan dalam gereja, ya, pejabat tinggi yang terhormat, yang anti yang penuh kuasa. Kepada beberapa orang waktu saya temui, kamu akan bisa rasakan seperti yang akan saya rasakan. Ketika Anda yang mengajar saya untuk berpegang kepada kebenaran, saya sudah lakukan. Tapi justru Anda memihak kepada apa yang salah. Dan betul, ya. Tapi saya tidak sedang mengupas itu. Tapi mau saya katakan, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Tapi yang mau saya katakan adalah, kau bisa lepas dari segala persoalanmu ketika engkau datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Makanya dikatakan, segala perkara, segala bebanku dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Him who give me strength. Haleluya. Lalu yang terakhir adalah, ya, tangan Tuhan yang melepaskan. Kalau Anda bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 11, saya bacakan saja mungkin, ya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Dan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi tangan Tuhan melepaskan dia. Jadi jangan pikir kalau engkau menderita dianiaya, bahwa engkau, kalau penderitaan, bebanmu itu merupakan penderitaan, penganiayaan, jangan takut, Tuhan yang akan menyertai engkau. Makanya saya katakan, Paulus punya pengalaman, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia betul-betul bisa melewati segala penderitaan. Dia mengalami penderitaan itu bukan karena kejahatannya, bukan. Karena dia melakukan yang baik. Kalau Anda baca di Listra, dia melakukan penyembuhan, dia melakukan orang yang
orang yang sakit lumpuh berjalan, dan orang-orang mengagungkan dia, memuliakan dia, bahkan sujud menyembah kepada dia. Sampai dikatakan, jangan begitu saudaraku, aku ini juga manusia, karena dia dianggap dewa. Tapi kemudian ada orang-orang yang menghasut, ada provokator, sama seperti sekarang ini. Ya, di tengah-tengah penderitaan karena pandemi ini, ada banyak provokator-provokator. Bertobat! Mereka menginginkan kekacauan-kekacauan. Jokowi, haleluya. Bertobat kamu. Para provokator, kalau engkau mendengarkan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau engkau nggak bertobat, binasa hidupmu. Jangan kacaukan kehidupan bangsa yang lagi susah ini. Tapi setidak-tidaknya engkau berikan. Kalau engkau memang punya ide, sumbangkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah katakanlah nggak mau dengar, engkau masih bisa berbuat kepada masyarakat. Jadi jangan pernah berakhir jangan malah memprovokasi, jangan membuat marah rakyat yang sudah lapar ini. Saya tahu bahwa ketika orang lapar sangat mudah dihasut. Banyak jeritan, banyak air mata hari-hari ini. Tapi saya bersyukur hari-hari ini juga pemerintah sedang mengucurkan dananya. Walaupun ya di sana sini terjadi itu penumpukan. Ya nggak tahu bagaimana caranya ya. Situasi setiap sumbangan orang-orang rame-rame berbondong-bondong yang harusnya dicegah. Ya, banyak hal yang sudah bisa kita lakukan, banyak pelajaran. Ya, datang ke rumah, yaitu sedikit dengan tata cara yang baik, supaya jangan lagi banyak yang ditulari hanya karena mendapatkan sumbangan. Ya, atau digilir jamnya, jam sekian kamu datang, nggak boleh. Kalau kamu nggak datang, begitu. Ya, mohon maaf, saya bukan menggurui. Tapi saya mau katakan supaya jangan lagi terjadi penumpukan manusia. Apalagi sampai tidak menggunakan masker. Jadi Paulus dapat melakukan itu karena tangan Tuhan melepaskan dia dari persoalannya. Jadi saya mau katakan kepada kita, biarkan kasih Tuhan tetap melekat kuat dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau kuat memikul bebanmu, datanglah kepada Yesus. Datang pada Yesus supaya engkau menikmatinya. Menikmati kasih dan kuasanya. Itu kan tadi pagi bagaimana kuasa Roh Kudus diberikan untuk melakukan mengusir setan, menghukum orang yang bersalah di dalam nama Yesus. Ya. Jadi ini juga Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang baik, terobosan yang baik, ya. Jadi kalau engkau bisa melewati karena Tuhan ya memberikan kekuatan, tangan Tuhan selalu menolong engkau. Dalam situasi apapun engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Cuma kamu yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena kamu nggak datang menyerahkannya pada Tuhan. Saya mau katakan, responi. Kalau Anda diundang oleh tetangga Anda punya hak untuk datang atau tidak datang. Kalau untuk pesta pernikahan juga demikian. Anda punya hak untuk datang atau tidak datang. Anda yang menentukan, bukan pihak pengundang yang menentukan, tapi Anda. Tapi kalau Anda orang yang merasa telah dihormati dan Anda pasti ingin menghormati mereka, dan Anda datang membalas penghormatan mereka. Demikian juga Tuhan sudah mengundang engkau, datanglah, datang. Bukan hanya diundang kau datang, diberikan kelegahan, karena Tuhan akan memberikan kekuatanmu. Tangannya yang teracung itu, tangannya yang sakti itu, tangannya yang kuat itu akan menolong engkau di dalam situasi apapun yang kau alami. Bebanmu akan diringankannya, sebab itu pikul laku yang kupasang karena bebanku ringan. Engkau tidak akan dibiarkan memikul bebanmu sendiri, enggak akan. Kamu mau lepas dari segala penderitaan, datanglah pada Tuhan. Kamu mengalami kelegaan dari segala susah payah, datanglah kepada Tuhan. Kau sedang mengalami kesulitan hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Tangan Tuhan siap menolong engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Berkati kami mau bersafaat bagi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini. Tuhan Yesus dengan dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi kami bersyukur pemerintah hari-hari ini sudah menyalurkan donasinya Tuhan untuk membantu masyarakat.
Tuhan tolong semuanya. Tapi kami berdoa supaya para yang memberikan dapat dengan bijak, sehingga tidak terjadi tumpukan masyarakat yang bisa membawa klaster-klaster baru dalam COVID yang ganas ini. Tuhan Bapa di surga, kami yakin kalau Engkau berkati pada COVID ini, lenyap-lenyaplah dia. Pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri pejabatnya, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkati mereka Tuhan. Para stakeholder bangsa ini diberkati mereka. Terima kasih Gereja Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan berkati, sahabat-sahabat kami melayani Tuhan, Gereja Pantai Costa dimanapun Tuhan memberkati. Terima kasih dan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan, lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai umat-Mu, menyertai bangsa ini Tuhan, untuk mereka lepas dari segala kekhawatiran dan ketakutan, dan menobatkan orang-orang yang selalu ingin mengacaukan bangsa ini Tuhan, mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Oh Tuhan, Bapa di surga, Tuhan tolong mereka sehingga mereka punya daya pikir yang jernih, karena ini adalah masalah bukan hanya di bangsa ini, tapi masalah bangsa-bangsa mengenai COVID ini Tuhan, sehingga dengan serius maka akan bisa membawa banyak korban. Dan itulah sebabnya kami mau berdoa terus kepadamu Tuhan, untuk Engkau Allah menolong. Jadi bagi engkau yang sakit COVID, taruh tangan di atas kepala, dan engkau yang mengalami sakit apapun, taruh tangan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka, nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Ulurkan tangan-Mu dan mengangkat segala nama Yesus. Sembuhlah engkau dari COVID-Mu dalam nama Yesus. Roh maut kami tarik dalam nama Yesus. Dan kasih-Mu yang datang kepada mereka, kesembuhan-Mu yang datang kepada mereka, pertolongan-Mu yang datang kepada mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau dari sakit COVID-Mu, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Dan Anda yang sakit apapun, Tuhan, mari engkau menumpangkan tangan atas mereka Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang Engkau hadir dalam hidup mereka saat ini juga dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang menguasai mereka, dirasuk setan, diguna-gunai, oh Bapa di surga, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Disembuhkan mereka dari sakit kanker mereka, dari kista mereka, dari benjolan-benjolan menyakitkan dalam hidup mereka, dari guna-guna dalam nama Yesus, dari mandul mereka, dari jantung mereka, dari Tuhan, ginjal mereka, dari darah tinggi mereka, dari gula mereka, dari Bapa di surga, dari stroke mereka dalam nama Yesus. Segala sakit macam apapun, Tuhan berkata bahwa Dia memikul segala kelemahan dan sakit penyakit itu, dan dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu engkau telah sembuh. Percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan mau engkau sembuh, Tuhan mau, Tuhan bersedia melakukan mujizatnya bagimu, pertolongannya bagimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan engkau harus mengalami itu dengan maksud Tuhan katakan untuk menunjukkan kemuliaannya bagimu. Oh Bapa di surga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu sebabnya miliki iman, miliki iman, miliki iman kepada Dia, miliki iman kepada Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu yang sakti itu menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belas kasihan-Mu cukup bagi mereka, kekuatan-Mu cukup bagi mereka, kemurahan-Mu cukup bagi mereka. Tidak akan kekurangan kuasa-Mu Tuhan, tidak akan ada angkat tangan bagi Tuhan, tidak. Ketika mereka datang kepadamu, apapun sakit mereka disembuhkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala sakit penyakit dilenyapkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur padamu, bersyukur pada Bapa, bersyukur pada Yesus. Kau yang berdampak, angkat kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, dengarkan firman Allah
bahwa marilah kepadaku hai kami yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Engkau akan kuat memikul bebanmu ketika engkau bersama dengan Yesus. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tangan Tuhan akan melepaskan engkau dari segala kesulitanmu, dari segala penderitaanmu, dari segala kekurangan. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Dia, kalau Anda baca ayat sebelumnya bagaimana dia tahu bagaimana menghadapi kekurangan, dia tahu menghadapi kelimpahan. Dan Tuhan selalu ada jalan keluar. Orang-orang mendukung dia. Di zaman Filipi mendukung dia dalam saat kekurangan. Demikian di bangsa ini Tuhan. Ada banyak orang-orang seperti Akidi yang akan datang, oh Tuhan Bapa di surga, untuk menolong bangsa ini. Bangsa ini sendiri atau pemerintah kami juga Tuhan. Orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk berbuat sesuatu, karena kami tahu Tuhan, hati Tuhanlah yang membuat mereka tergerak untuk menyumbangkan harta. Hati Tuhanlah yang menggerakkan mereka. Kuat kuasa Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk berduli terhadap bangsa ini, terhadap sesamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lepaskan Tuhan dari provokator-provokator yang ingin mengacaukan bangsa ini, bahkan untuk menghancurkan bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau jaga bangsa ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu melepaskan bangsa ini dari segala penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dimasukkan. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang berdampak, hadir kepada mereka, kuatkan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu, agar Kau cakap menanggung segala persoalan-Mu. Dan mereka bisa berkata, aku dapat menanggung segala persoalan karena Tuhan. Karena Yesus, aku yakin Tuhan melepaskan aku. Kalau sudah ada perkataan-perkataan seperti itu Tuhan, kami yakin karena Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang menopang mereka. Itulah harapan kami. Sehingga tidak ada lagi orang-orang menggunakan jalan-jalan pintas. Jalan-jalan yang tidak diridhoi Tuhan. Jalan-jalan setan, jalan-jalan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, selalu ada mujizat bagi mereka. Dan Engkau memulihkan hidup mereka, rumah tangga, usaha mereka, pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus. Bagi mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan, lahir baru, mari. Kalau Engkau orang tahu tangan tidak ada, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Mereka sadar Tuhan perlu dimuliakan, Tuhan perlu ditinggikan dalam hidup mereka. Datang kepada hidup mereka dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, bukan dari sakit penyakit, tapi dari dosa mereka. Itu sebabnya putuskan rantai dosa itu, datang kepada mereka, ubahkan mereka, datang sifat-sifat-Mu kepada mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau Engkau bisa hadir menyelamatkan Saulus yang melakukan kekerasan demi nama atas agamawi. Tuhan, tolong mereka yang datang kepada, memohon kepada, putuskan mereka dan gantikan mereka dengan sifat-sifat sehingga orang mengatakan, wow, Yesus telah membebaskan mereka. Mereka bisa bersaksi dan Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kalau Engkau yang mau menerima Yesus, keputusan-Mu sudah tepat. Karena firman Allah berkata, di kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatanku. Tuhan, terima kasih. Kubuka hatiku dan masuklah dalam hatiku Tuhan. Tinggallah, berkuasalah atas hidupku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku yakin, ku percaya sudah mendapat hidup yang kekal. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang baru lulus, yang oh Tuhan selama berapa waktu itu mereka nganggur dan lain sebagainya, baik dari universitas, baik dari SMK dan lain sebagainya Tuhan, yang mau mencari pekerjaan tentu sangatlah sulit. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami berdoa agar mereka tetap kuat, sabar dalam menghadapi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jangan ada langkah-langkah mereka yang salah, kontrol mereka, kuatkan mereka, hadir bersama dengan mereka Tuhan.
sehingga mereka tetap bisa memuliakan Engkau dalam jalan hidup mereka. Terima kasih, badai ini pasti berlalu. Kami yakin ini Tuhan. Badai pasti berlalu. Pandemi ini akan berlalu dari negeri kami, bahkan dari bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak bangsa-bangsa, orang-orang berdoa untuk berlalunya pandemi ini. Dan kami yakin dan percaya itu Tuhan. Jawablah doa anak bangsa ini. Jawablah doa bangsa-bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, selalu ada belas kasihan-Mu, selalu ada kemurahan, selalu ada mujizat-Mu, selalu kebaikan-kebaikan-Mu datang kepada kami, bangsa ini, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Lalu bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan mari memberkati Anda. Saksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan jangan lupa, kalau mau tidur, berdoalah. Minta kekuatan Tuhan. Kalau engkau sedang susah, sedang mengalami kekurangan, berdoalah. Paulus juga mengalami kekurangan, mengalami penderitaan, tapi dia tahu solusinya. Dan Yesus sudah mengatakan juga, marilah kepadaku, kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jawab undangan Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau Anda tidak bisa tidur karena persoalan Anda, serahkan. Tidur itu karunia Allah. Yakin dan percayalah, Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan sangat peduli. Dan firman Allah katakan tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Baca itu Mazmur 34. Ya. Anda akan dikuatkan melalui Mazmur 34 itu. Luar biasa. Dan juga saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga lah demikian kepada mereka. Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan, segala. Jadi jangan batasi segala kebutuhan, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja. Jadi kalau engkau tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada dalammu, dia bilang begini, mintalah, ya, segala keinginanmu akan dikabulkannya. Itu baca itu Mazmur Yohanes 15 ayat yang ke-7. Wah, hidup baca firman Allah, janjinya itu luar biasa, hebat. Lalu kemudian bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan terbalik, orang menangis karena orang bergembira, berbahagia, diberkati. Jangan, ya. Susah Anda kalau orang berbahagia, ya. Tapi senang Anda bersukacita kalau mereka menderita, sengsara. Jangan. Ya. Puji Tuhan. Nah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dan Tuhan memberkati. Dan Salam Indonesia, Salam Nusantara. Nikmati kasih dan kuasa-Nya saat engkau tidur, kata firman Allah dalam Mazmur 127. Saat engkau tidur, engkau diberkati oleh Tuhan. Saya berharap itu juga yang datang kepada semua anak bangsa. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.